Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisti Ehsan, mahasiswa dari ISTKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 30165856042. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Hajiah Maryam Agustina, SPSI, MKes, PSI, mata kuliah Bimbingan Konseling. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu refleksi bimbingan konseling. Kali ini kita memiliki satu pasien kelas 1 SD, yaitu belum sepenuhnya mengenal huruf dengan benar. Yang pertama dulu kita analisis data. Peserta didik ini merupakan siswa kelas 1 SDN Banua Jinga. Pemilihan kasus ini berdasarkan wawancara dengan siswa tersebut yang menyatakan bahwa peserta didik kesulitan mengenal huruf sehingga nilainya anjlok. Berikut identitas peserta didik. Nama Randy Irawan disamarkan, nama panggilan Aan juga disamarkan, jenis kelamin laki-laki, kelas 1 SD, tempat tanggal lahir Barabai 24 Juli 2013, agama Islam, suku bangsa Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, anak ketiga dari 3 bersaudara, bahasa sehari-hari Banjar dan bahasa Indonesia, hobi bermain bola, alamat Anduhum juga disamarkan, sekolah SDN Banua Jinga. Selanjutnya keadaan jasmani, tinggi badan 120 cm, berat badan 20 kg, warna kulit kuning langsat, warna rambut hitam, bentuk wajah oval, keadaan kesehatan, penglihatan normal, pendengaran normal, dan pembicaraan normal. Berikutnya, gejala yang tampak pada anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diperoleh bahwa peserta didik bernama Aan fiktif mempunyai masalah yang berhubungan kurangnya perhatian dari orang tuanya. Gejala-gejala yang menunjukkan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Gejala fisik, peserta didik sering membolos sekolah. Gejala psikis, peserta didik mudah jenuh ketika belajar, malas jika disuruh belajar mengenal huruf. Gejala sosial, peserta didik tergolong siswa yang aktif dan peserta didik terkesan cuek dengan lingkungan sekitar. Nilai akademik, prestasi peserta didik menurun. Alasan pemilihan kasus ini berdasarkan gejala-gejala yang telah disebutkan di atas, maka dipilih Aan, nama fiktif, sebagai objek layanan bimbingan perlu diberikan pada Aan. Jika peserta didik tidak segera diberi bantuan dalam mengatasi masalahnya, dikhawatirkan peserta didik tidak mampu mengikuti pelajaran yang lebih sulit lagi sehingga tidak bisa membaca dengan benar. Akibatnya nilai yang diperoleh semakin rendah dan bisa tidak naik kelas. Pemberian layanan bimbingan ini akan dapat membantu peserta didik mengatasi perilakunya dan menemukan cara menghentikan perilaku peserta didik sehingga peserta didik dapat memperbaiki cara belajarnya dan dapat meningkatkan motivasi sehingga peserta didik bisa belajar lebih baik. Yang kedua, sintesis. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat kita simpulkan bahwa peserta didik mengalami masalah kurangnya perhatian dari orang tua. Peserta didik jadi malas belajar, kurang bersemangat mengikuti pelajaran, mengantuk saat jam pelajaran, dan bosan pada saat belajar. Diagnosis. Faktor yang berasal dari diri klien. Peserta didik kurang bersemangat mengikuti pelajaran. Peserta didik lambat dalam pembelajaran mengenal huruf. Peserta didik malas saat belajar. Faktor yang berasal dari luar klien.
peserta didik kurang mendapat perhatian dari orang tua, dan terlalu bermain game. Selanjutnya, prognosis. Apabila masalah yang dihadapi peserta didik tidak segera diatasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Peserta didik akan sulit membaca dengan baik dan benar. Peserta didik tidak bisa naik kelas. Prestasi belajar peserta didik akan semakin menurun. Apabila masalah yang dihadapi peserta didik dapat segera diatasi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah peserta didik dapat menggunakan waktu secara baik dan teratur untuk menghadapi ulangan. Selanjutnya, treatment. Pada tahap treatment, usaha bantuan yang terlaksana adalah memberikan layanan konseling individual pada peserta didik, memberikan masukan tentang cara agar bisa mengenal huruf dengan cepat seperti media bermain, contohnya dengan puzzle huruf. Dan terakhir, pull up. Pada tahap pull up, praktikan melakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui efektivitas bantuan yang diberikan selanjutnya. Dilakukan usaha pemeliharaan dan pengembangan dimaksudkan agar sikap-sikap positif peserta didik yang sudah terbentuk nanti tetap terpelihara dan mengalami peningkatan. Itulah contoh refleksi bimbingan konseling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.